Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tentang perbuatan mencuri. Mencuri merupakan fenomena yang muncul sejak manusia mengenal sistem kepemilikan. Dalam masyarakat modern, pencurian tidak hanya berbentuk pengambilan barang secara fisik, tetapi juga mencakup pencurian data, korupsi, manipulasi, penipuan daring, dan kejahatan digital lainnya. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga harta dan kehormatan manusia. Oleh sebab itu, mencuri termasuk kejahatan berat. Islam tidak hanya menetapkan hukuman tegas, tetapi juga membangun sistem moral agar manusia terhindar dari perilaku buruk tersebut. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, mencuri disebut as-sarikah, berasal dari kata saroka yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Dan secara istilah fikih, para ulama mendefinisikan mencuri sebagai yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak dan dengan tujuan memiliki. Islam memandang pencurian sebagai yang pertama tindakan zalim karena merampas hak orang lain, yang kedua dosa besar atau kabair yang membahayakan iman, yang ketiga kejahatan moral yang merusak tatanan masyarakat, dan yang keempat, pelanggaran terhadap syariat karena menghancurkan keamanan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa mencuri menghilangkan keberkahan, memicu keresahan, dan merusak keadilan. Perbuatan ini muncul karena tidak lain yaitu lemahnya iman, tamak, tidak ada rasa malu, tidak merasa diawasi Allah. Islam ingin membangun masyarakat yang aman, amanah, damai, dan saling menjaga hak. Selanjutnya dalil Al-Quran tentang larangan mencuri. Salah satunya dikatakan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hikmahnya yaitu untuk memberikan efek jerah, menjaga keamanan, menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan mencegah penyebaran kejahatan. Ada juga bahaya mencuri. Di antaranya yaitu yang pertama, hidup tidak tenang. Yang kedua, terbiasa berbohong. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu. Yang keempat, rezeki menjadi haram. Yang kelima, jauh dari rahmat Allah. Yang keenam, hati keras dan gelap. Yang ketujuh, dibuang oleh masyarakat. Bentuk-bentuk pencurian modern. Pertama, pencurian digital. Yang kedua, pencurian data pribadi. Yang ketiga, phishing dan hacking. Yang keempat, pencurian listrik. Yang kelima, membajak karya. Yang keenam, mengubah air listrik. Yang ketujuh, korupsi. Yang ke-8, mencontek. Yang ke-9, plagiarisme. Dan yang ke-10, mengambil properti kantor tanpa izin. Pencegahan mencuri, yaitu dengan meningkatkan iman, membiasakan jujur, menjauhi sifat tamak, mengingat konsekuensi akhirat, memperbaiki lingkungan pergaulan. Kesimpulan dari mencuri yaitu mencuri merupakan perbuatan dosa besar yang merusak masyarakat dan menghilangkan keberkahan dalam hidup. Islam memberikan aturan lengkap untuk mencegah dan menanggulanginya, baik melalui konsep moral maupun hukum yang tegas. Dengan memahami larangan ini, diharapkan setiap individu menjauhi perbuatan tercela dan membangun kehidupan yang amanah. Pesan moral larangan mencuri. Yang pertama, kejujuran adalah modal besar dalam hidup. Yang kedua, harta haram tidak pernah membawa keberkahan. Yang ketiga, Islam menjaga hak-hak pribadi. Yang keempat, masyarakat aman tercipta dari individu yang jujur. Yang kelima, mencuri adalah awal dari banyak dosa besar lain. Yang keenam, harga diri lebih berharga daripada harta. Yang ketujuh, Allah melihat apa yang kita lakukan meski kita sembunyi. Dan sebagai saran, diantaranya yaitu pendidikan moral harus ditanamkan sejak dini. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu bekerja sama. Sistem hukum harus adil dan tegas, dan setiap individu harus menjaga integritas pribadi.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.